Kita sadar ya kalau lahan yang kita punya itu nggak luas. Ini di sini 300 meter persegi ya. Kalau kita cuma nanam satu jenis mungkin itu bisa jadi lahan produksi. Tapi kan kita belajar dan kepingin nyoba ini, kepingin nyoba itu. Akhirnya tanamannya jadi banyak. Makanya kita bilang switch aja daripada kita komersil ya kita edukasi aja gitu. Apa yang kita dapat itu rasanya kalau ditularin ke orang tuh orang bisa gitu. Makanya kemudian tempat ini dijadi tempat bukan hanya hobi tapi juga jadi kelas pembelajaran untuk teman-teman kita yang di Jakarta atau di perkotaan ini untuk belajar urban farming, pertanian di perkotaan. Awalnya berkantor di sini, terus kantor kita nih atasnya kok panas gitu, kadang-kadang bocor, kadang apa. Jadi daripada ini kita waterproofing, terus kita jadiin lahan pertanian. Tujuannya ya itu memperkenalkan pertanian itu ada bisa aja di perkotaan itu bisa dijalankan gitu ya, asal kita mau dan kita tersedia lahan. Yang kita masuk lahan ya ini atap ini aja bisa dijadiin lahan. Terus kan karena adanya lahan pertanian di atas, otomatis di bawahnya jadi lebih teduh ya, karena itu satu. Kedua, kebutuhan sayuran yang kita tanam di sini jadi lebih bisa kita tanam sendiri dan lebih sehat karena kita nggak pakai bahan kimia dan segala macam. Ini buktinya ya, di sini kan masih ada ulatnya, masih ada ininya, berarti kan dia masih bisa hidup gitu. Sedangkan kalau dikasih bahan kimia nggak ada nih ulat-ulat seperti ini. Kita sadar ya kalau lahan yang kita punya itu nggak luas. Ini di sini 300 meter persegi ya. Kalau kita cuma nanam satu jenis mungkin itu bisa jadi lahan produksi. Tapi kan kita belajar dan kepingin nyoba ini, kepingin nyoba itu. Akhirnya tanamannya jadi banyak. Sedangkan kalau jenisnya tanamannya banyak, hasilnya kan nggak bisa banyak. Makanya kita bilang switch aja daripada kita komersil ya kita edukasi aja gitu. Kita ajarin teman-teman misalnya, kan banyak pertanyaan, nanam di Jakarta dengan panas, di atap-atap segala macam, apa sih yang bisa ditanam? Nah kita tanam apa yang orang tanya gitu ya, bisa tanam semangka nggak? Bisa gitu. Kita tanam kalau sayur-sayuran udah umum gitu ya, apalagi ada orang datang ke sini bisa nanam brokoli nggak? Bisa nanam kol nggak gitu? Kita coba aja. Nah ini jadi laboratorium, tapi kan nggak bisa jadi banyak gitu. Makanya buat pembelajaran aja. Jadi kalau orang bilang, oh kalau saya mau nanam ini ya silakan datang ke sini. Interestnya apa? Sayuran seperti apa? Buah-buahan seperti apa? Kita ajarin semua karena kita di sini emang saling belajar, saling tukar pengalaman. Bertani itu ternyata mudah gitu ya. Tinggal kalau saya bilang bertani itu harus ada komitmen. Nah komitmennya itu kayak nyiram pagi, nyiram sore gitu, karena nggak mungkin kalau tanaman yang kita tanam itu bisa subur dan segala macam kalau nggak disiram. Nah
penggunaan air, penggunaan segala macam itu dipelajari di sini gitu. Kan kalau punya lahan di atap lantai 3 biasanya kan males naik ke atas gitu ya. Ya kalau males ya berarti komitmennya belum tinggi, sedangkan itu sebenarnya lahan kita gitu ya, sayang kalau nggak dipakai. Ini saya akan menyiapkan buat penyemaian sayuran organik ya. Kita menggunakan tray yang isinya sekitar 38 lubang. Media yang kita pakai adalah kompos daun, terus sekam, terus juga pupuk kandang. Nah, kita mulai masukkan ke sini. Nah, terus kita menggunakan kayu, bikin bolongan-bolongan. Nah, biasanya satu bolongan itu sekitar 1 sampai 2 bibit, karena dengan harapan maksudnya biar kalau misalnya ada yang satu nggak berhasil, kita bisa bibitnya bisa kita tumbuh dari yang lainnya. Contohnya kita ambil jenis ini caisim ya. Selama ini belajarnya dari YouTube atau dari Google, kita lihat itunya, artikelnya juga berdasarkan teman-teman dari kelompok tani yang pernah saya kunjungin. Biasanya mereka mau berbagi ilmu gitu. Sebenarnya pertanian itu nggak terlalu sulit ya, asal kita niatnya dengan baik, dan waktu kita memulai tadi, kita mulai minimal usahakan kita mulai semua dengan doa gitu, karena semua ini akan tumbuh atau ini atas izin Tuhan. Kita biasanya tutup dengan tray yang sama, fungsinya supaya gelap dan lembab ya. Jadi dia merangsang merangsang benih itu supaya tumbuh, kecambah bijinya itu pecah dan keluar kecambah. Biasanya itu antara 2-3 hari kecambahnya mulai pecah, tergantung jenis sayurannya, dan sampai tumbuh sampai daunnya 4-5 itu baru tanaman bisa siap kita pindahkan ke lahat. Kurang lebih itu yang bisa kita lakukan dalam hal penyemaian. Jadi kepinginnya nih, ini juga akhirnya didorong oleh keadaan yang tadi saya bilang COVID-19 ini selain membuat kita susah, juga membuat kita lebih kreatif gitu ya. Saya seneng banget teman-teman saya yang dulunya datang ke sini belajar, kemudian menceritakan, wah Pak, saya sekarang ini punya alasan untuk mengembangkan yang tadinya saya belajar di tempat kita gitu ya. Terus kemudian saya bilang foto-foto dong gitu, supaya kita bisa sebarkan orang lain. Kalau apa yang kita pelajarin itu ada manfaatnya suatu hari, apalagi sekarang nggak bisa keluar, kita bisa manfaatkan ini, hidup kita lebih sehat, udah pasti lingkungan jadi lebih hijau kan gitu. Dan ini akhirnya jadi kayak tren gitu kan. Mbak dengar sendiri sekarang orang banyak berkebun gitu ya. Itu kan dulu-dulunya kita nggak ngebayangin gitu, susah banget ngajarin orang kota, katanya nggak ada keuntungannya dan segala macam. Nah sekarang buktinya ada untungnya kan gitu, buat diri sendiri, buat keluarganya gitu, dan buat lingkungan. Itu yang paling penting buat kita, tujuannya juga gitu, harapannya juga begitu, dan didorong oleh keadaan. Akhirnya orang kita ini kan adaptif ya, terus inovatif. Kalau udah ada sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Nah itu yang kita inginin gitu ya. Akhirnya kebun-kebun di atas atap ini bukan hanya di sini aja, tapi di tempat lain. Kalau ada yang bisa ngusahain jadi bisnis, ya silakan aja gitu. Jadi tergantung ilmunya dipakai untuk apa. Kalau kita dipakainya untuk membagikan lagi ke orang lain.
kan itu yang berkunjung ke HSC diajarin. Nah ini mulai nih nanam. Ini kan RT 1, ini Pak RT-nya, ini Pak RT-nya. Beliau sangat mendukung penghijauan, alhamdulillah. Sangat mendukung program di HSC. Ya Bu Esi, jadi ini tanaman sawi nih Bu Esi. Sawi ini baru kita tanam sepekan yang lalu. Karena sepekan yang lalu itu kita baru panen kangkung. Nah di sini ada bayam merah, ya. Ini bayam merahnya udah usia sebulan, sebenarnya udah bisa kita mulai panen. Di sini gini kan, kita ya namanya tinggal di daerah kan nggak mungkin hidup sendiri gitu ya. Jadi kita juga kepengen kan tempat seperti ini ada di sekitar kita gitu. Makanya kemudian kita ngundang ibu-ibu PKK di sini untuk ikut berlatih. Atau awalnya malah kita menyediakan tempat-tempat bedengan kita yang kita sengaja kosongkan untuk mereka belajar. Nanti mereka yang nanam, mereka yang ngerawat sampai mereka yang manen. Setelah berhasil di sini, kemudian mereka bawa ke lingkungannya masing-masing, di RT-nya, di RW-nya gitu ya. Dan alhamdulillah tahun lalu sebenarnya tahun 2019 itu Kelurahan Pengadegan ini dijadikan wakil dari Jakarta untuk lomba Hatinya PKK tingkat provinsi. Jadi di Pengadegan ini yang kayak tempat seperti ini ada beberapa tempat gitu ya. Ada yang khusus mereka nanam sayur, ada kampung buah, ada kampung ayuran gitu ya, dari ibu-ibu PKK. Tiga tahun yang lalu dikasih tahu sama Pak RT di sini tadi yang tadi itu Pak Solika. Terus kita karena saya suka nanam diajak ke HSC, dikenalin, ya terus ikut beberapa kali pelatihan. Ya, yang sangat berkesan itu kemarin tuh terakhir microgreen. Ya, microgreen luar biasa. Pertama-tama sih bunga-bunga dulu. Bunga-bunga dulu, tadinya banyak bunga-bunga. Dulu ini penuh bunga matahari. Tapi lama-lama dikasih masukan sama HSC itu, kenapa nggak ditambah sama sayur-sayuran juga? Jadi kan bisa dimakan, bisa bermanfaat gitu. Nah, terus kita coba ini, coba dulu kangkung katanya Pak Fajar. Kangkung kan itu ya mudah ya, cepat. Jadi benar pas kita pakai kangkung, alhamdulillah setelah panen itu kan senang ya. Dulu-dulunya kita menggerakkan masyarakat untuk berkumpul, mengadakan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar khususnya dan lingkungan yang lebih luas pada umumnya gitu ya. Kemudian kita belajar bergabung dengan yang namanya Masyarakat Pertanian Organik Indonesia. Kemudian kita belajar bertani secara organik, khususnya bertani di perkotaan. Biasanya kita belajarnya kan bertani di pedesaan gitu ya. Asalnya saya juga bukan petani, saya belajarnya komunikasi, saya belajar fotografi, kemudian kok tiba-tiba jadi petani karena kita belajar gitu ya. Apa yang kita dapat itu rasanya kalau ditularin ke orang tuh orang bisa gitu. Makanya kemudian tempat ini menjadi tempat bukan hanya hobi, tapi juga jadi kelas pembelajaran untuk teman-teman kita yang di Jakarta atau di perkotaan ini untuk belajar urban farming, pertanian di perkotaan. Green itu sayuran yang dipanen dalam umur 7 hari sampai 14 hari. Jadi manfaat microgreen itu setelah hasil diteliti dari para peneliti dari luar negeri, ternyata kandungan nutrisinya itu 20 kali lipat lebih tinggi daripada sayuran organik biasa. Sementara sayuran organik sendiri itu kandungan nutrisinya dibandingin sayuran konvensional yang tidak menggunakan ini organik
itu biasanya 5-10 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan bahwa gimana manfaat dari microgreen ini. Itu kenapa bisa sampai tinggi itu, karena sayuran microgreen itu adalah nutrisinya itu belum lari ke mana-mana. Jadi belum ke batang yang besar, belum ke akar yang ini, belum ke daun yang besar gitu loh. Jadi hanya masih dikumpul di daun-daun yang kecil itu. Bagi kita untuk memanfaatkan sayuran microgreen dalam rangka dalam suasana COVID-19 ini cukup tinggi manfaatnya. Jadi untuk daya tahan tubuh kita, kandungan nutrisinya tinggi, bagus untuk kita gitu. Sayuran apa saja yang bisa dipakai buat microgreen itu terutama sayuran jenis daun, artinya sayuran yang dimakan itu daunnya gitu. Ini contohnya ya, ada bayam merah, ada cacing, terus juga ada pakcoy. Ini sayuran yang bisa dipakai buat microgreen. Sayuran microgreen ini dulu awalnya kita perkenalkan karena terutama untuk masyarakat perkotaan yang tidak punya lahan, ini adalah jenis sayuran yang dapat kita tanam di rumah kita atau di lahan apartemen kita yang tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi hanya lahannya, contohnya dengan gelas kecil seperti ini atau dengan baki kecil seperti ini, udah kita bisa tanam sayuran yang akan bisa kita konsumsi. Sayuran ini umurnya 7 hari sampai 14 hari udah bisa kita panen. Dan cara membikinnya juga mudah. Kita bisa memanfaatkan wadah-wadah ya, apa saja yang pernah kita punya. Contohnya gelas minum ini yang dari plastik, atau bekas kontainer makanan yang dari plastik bisa kita manfaatkan. Kompos daun dicampur dengan kokopit contohnya. Nah, ini contohnya kita hanya tuangkan saja kompos daun itu. Bayam merah, ini bayam merah ya. Kita menggunakan gunting untuk membukanya. Terus kita taruh di tangan. Sebelum kita melakukan ini, jangan lupa kita mengucapkan doa dulu supaya tanaman ini tumbuh subur. Karena biar bagaimanapun juga tumbuhnya tanaman ini tumbuh subur atau tumbuh kalau atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Benih tabur kita jangan lupa melakukan penyiraman. Pertama akan kita lihat sayuran yang umurnya sudah mencapai 14 hari. Contohnya adalah daun ininya sudah keluar 4. Ini berarti udah siap panen. Dan juga yang hitam-hitam ini kulit dari benihnya itu udah mulai jatuhan dan udah mulai berkurang. Itu artinya udah siap panen. Nah, cara pemanenannya adalah kita menggunakan gunting. Jadi bukan dicabut seperti biasa. Ya, kita siapkan dulu wadahnya. Misalnya ini contohnya wadahnya. Terus kita juga siapkan gunting untuk itu. Caranya bisa 2. Pertama kita ambil ini, terus atau kita gunting, atau dengan cara yang lain kita bisa gunting ininya langsung sayurannya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sengaja gelasnya kita miringin supaya sayurannya langsung jatuh ke wadah yang kita.
menggunakan tomat cherry yang diambil dari kebun di atas. Diharapkan untuk masyarakat perkotaan, kita mencontoh di beberapa negara maju ya, yang terutama yang di perkotaan, contohnya kayak di Jepang itu, mereka malah udah melakukan pertanian organik itu di daerah gedung-gedung bertingkat, bahkan di beberapa lantai tertentu mereka menanam padi segala macam yang bisa dikonsumsi untuk satu gedung itu gitu loh. Jadi ya diharapkan juga di Jakarta juga bisa seperti ini, karena memang lahan pertanian di pinggiran Jakarta ini udah mulai berkurang juga, udah banyak perumahan, sehingga mau nggak mau kita harus mengusahakan buat diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta bisa berkelompok dengan ibu-ibu PKK atau dengan warga sekitar dikelola dari RT atau RW dengan pola bagiannya, misalnya yang di RW 1 menggunakan sayuran, RW kedua buah-buahan, RW ketiga untuk pengolahan sampahnya. Sekarang udah mulai banyak kan, dengan Jakarta akan mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan dari masyarakat sekitarnya gitu. Itu cita-citanya gitu sih, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Karena juga selama ini kita kerjasama dengan Pemda DKI, itu yang selalu diinginkan dengan mereka masalah ketahanan pangan ya. Jadi mereka harapkan kalau bisa penduduk Jakarta itu ketahanan pangannya meningkat gitu.